pria yang tak pernah kalah, tapi tak pernah mati syahid. Ia memimpin lebih dari 100 pertempuran. Tubuhnya dipenuhi luka, bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Namun ada satu hal yang membuat sejarah terdiam. Ia tak pernah kalah, tapi juga tak pernah mati syahid. Padahal, ia selalu berdiri di barisan paling depan, di tempat kematian paling dekat dengan manusia. Seolah ajal sendiri enggan menyentuhnya. Namanya adalah Khalid bin Walid. Sebelum Islam mengenalnya sebagai saudara, dunia telah lebih dulu mengenalnya sebagai ancaman. Ia tumbuh di tengah bangsa Quraisy, bangsa yang menjadikan peperangan sebagai kehormatan. Sejak muda, Khalid dikenal cerdas, cepat membaca keadaan, dan berani mengambil risiko. Bagi Mekah, ia adalah senjata terbaik, dan di Perang Uhud, namanya tercatat dengan tinta paling pahit dalam sejarah Islam. Saat pasukan Muslim hampir meraih kemenangan, Khalid melihat satu celah kecil. Bukit pemanah yang ditinggalkan. Ia tidak ragu. Dengan pasukan berkudanya, ia menyerang dari belakang. Kemenangan berubah menjadi kekacauan. Puluhan sahabat gugur. Darah membasahi pasir Uhud. Hari itu, umat Islam kalah, dan Khalid bin Walid menjadi penyebabnya. Namun anehnya, setelah kemenangan itu, hatinya tidak pernah tenang. Ia telah menundukkan banyak musuh, tetapi tidak pernah mampu menundukkan kegelisahan dalam dirinya sendiri. Ia menyaksikan bagaimana kaum muslimin tetap teguh, meski kalah. Bagaimana Rasulullah tetap berdiri, meski disakiti. Sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh pedang. Hidayah. Suatu malam, Khalid menatap langit Mekah. Ia menyadari bahwa kebenaran yang ia lawan selama ini tidak pernah runtuh. Maka ia berangkat ke Madinah. Di hadapan Rasulullah, pedang yang dulu mengarah untuk membunuh, kini tunduk dalam keimanan. Khalid mengucapkan syahadat, dan sejak hari itu, hidupnya berubah selamanya. Rasulullah bersabda, "Engkau adalah pedang dari pedang-pedang Allah." Sejak saat itu pula, Khalid tidak pernah mundur dari satu pertempuran pun. Di Perang Mu'tah, kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 orang, sementara pasukan Romawi berjumlah ratusan ribu. Satu demi satu panglima muslim gugur. Zaid bin Haritsah, syahid. Ja'far bin Abi Thalib, syahid. Abdullah bin Rawahah, syahid. Pasukan nyaris hancur total. Dalam kondisi itulah, Khalid mengambil panji. Ia mengubah formasi, mengganti barisan siang dan malam, menciptakan ilusi bala bantuan. Musuh gentar, dan pasukan muslim berhasil keluar dari kepungan yang mustahil. Hari itu, Khalid tidak gugur, namun Islam selamat. Sejak Mu'tah, namanya menjadi legenda. Ia memimpin di Hunain, di Yarmuk, di Irak, di Syam, menghadapi Romawi dan Persia, dua kekuatan terbesar dunia saat itu. Di Yarmuk, ia memecah pasukan Romawi dengan manuver yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sejarah mencatatnya sebagai salah satu strategi militer paling brilian sepanjang zaman. Pedangnya tak terhitung berapa kali patah, tubuhnya penuh luka. Hingga suatu hari ia berkata, "Tidak ada sejengkal pun di tubuhku, kecuali bekas luka perang." Namun meski demikian, kematian tak pernah datang. Bukan di medan tempur, bukan saat panji berkibar, bukan saat takbir menggema. Tahun demi tahun berlalu. Ketika masa kekhalifahan berubah, Khalid dicopot dari jabatannya sebagai panglima. Bukan karena kalah, bukan karena khianat, melainkan agar umat tahu bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan dari satu manusia. Dan Khalid menerimanya tanpa protes. Ia tetap berperang sebagai prajurit biasa, tanpa jabatan, tanpa pujian. Hingga akhirnya, sang pendekar agung itu jatuh sakit. Ia terbaring lemah di sebuah kamar sederhana di Homs. Di tubuhnya masih terlukis bekas ratusan pertempuran. Namun tak satu pun menjadi pintu kematiannya. Dengan suara bergetar, Khalid berkata, "Aku telah mencari mati syahid di setiap medan, namun kini aku mati di atas ranjang, seperti unta tua di kandangnya." Ia menangis, bukan karena takut mati, melainkan karena cintanya pada syahid yang tak pernah ia genggam. Namun, justru disitulah letak kebesaran takdir. Tidak semua pahlawan ditakdirkan gugur di medan perang. Sebagian ditakdirkan hidup lama,
agar kemenangan Islam tetap terjaga. Khalid bin Walid tidak mati sebagai syahid, namun ribuan syuhada hidup karena keberaniannya. Ia tidak gugur di medan perang, namun sejarah berdiri di atas jejak langkahnya. Ia adalah pria yang tak pernah kalah. Namun, Allah memilih takdir yang berbeda untuknya. Karena dalam Islam, kemuliaan bukan hanya tentang bagaimana seseorang mati, tetapi bagaimana ia hidup. Dan untuk siapa pedangnya dihunuskan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.